melayani di ruang kudus. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Ibrani 9 ayat 2. Dalam perjanjian lama, dari perintah yang Tuhan berikan kepada Harun dalam Keluaran 30 ayat 7-8, kita mengamati pelayanan para imam di bait suci. Dia berkata, setiap pagi pada waktu Harun membersihkan pelita-pelita, ia harus membakar ukupan yang harum di atas mezbah itu. Dan setiap sore apabila ia menyalakan pelita-pelita, ia harus membakar ukupan di hadapan Tuhan. Hal ini harus dilakukan terus-menerus, turun-temurun. Perhatikan, dia berkata bahwa pelita harus terus menyala, dan ketika menyalakannya di malam hari dan di pagi hari, dia harus membakar dupa. Ini adalah perintah yang sangat spesifik mengenai pelayanan para imam di bait suci di dalam perjanjian lama. Sekarang jika kita baca ayat tema kita dalam Alkitab versi New International, dikatakan, sebuah tabernakel didirikan. Di ruang pertama adalah kaki dian, meja dan roti yang dikuduskan. Ini disebut tempat suci. Di tempat kudus itu kita memiliki 3 hal, roti atau meja roti sajian, kandil atau menorah, dan tepat sebelum tabir adalah altar dupa. Ini adalah 3 perabot di bait suci. Bagaimana hal ini berlaku bagi kita hari ini? Roti adalah pelajaran dan renungan kita tentang firman. Ingatlah bahwa roti sajian yang juga disebut sebagai roti hadiratnya hanya dimakan oleh para imam. Imamat 8 ayat 31, Imamat 24 ayat 8. Dan Alkitab mengatakan kita telah dibuat menjadi raja dan imam bagi Tuhan. Wahyu 1 ayat 6. Kita adalah imamat yang kudus bagi Allah. Oleh karena itu kita memenuhi syarat untuk memakan roti hadiratnya yang melambangkan meditasi kita akan firman. Hal kedua di ruang kudus itu setiap hari adalah pelita roh. Tuhan berkata kepada Harun, berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ke7 lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Bilangan 8 ayat 2. Ini melambangkan 7 roh Tuhan. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke7 roh Allah. Wahyu 4 ayat 5. Ini mengacu pada kepenuhan roh, persekutuan kita dan kepenuhan roh yang terus-menerus. Engkau harus mempertahankan kepenuhan roh itu setiap hari. Pelajari Efesus 5 ayat 18-21. Di situ ditunjukkan caranya. Hal ketiga di ruang kudus itu adalah mezbah dupa, yang menandakan pelayanan doa orang-orang kudus. Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Ini mengacu pada doa penyembahan, pujian, ucapan syukur dan syafaat kita. Hari ini engkau adalah ruang kudus itu, dan di ruang kudus itu ada 3 hal ini, firman, roh, dan doa. Renungkan firman setiap hari, selalu dipenuhi dengan roh dan selalu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas hak istimewa pelayananku di ruang kudus-Mu. Saat aku memberikan diriku untuk berdoa, belajar dan merenungkan firman, dengan terus-menerus dipenuhi dengan roh, aku selalu menang. Roh-Mu bekerja di dalamku, dan aku memiliki kasih karunia yang terus meningkat untuk pelayanan yang terus meningkat. Dalam nama Yesus. Amin.